Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu faktor penentu kesehatan. Ada pepatah mengatakan, tidak ada api maka tidak akan ada asap. Tapi apakah kita sekarang ini sedang mengibas asap atau sedang mematikan api? Ada begitu banyak faktor hidup yang bisa membuat kita sehat ataupun sakit. Apakah yang patut kita lakukan atau hindari? Untuk itu mari kita saksikan terus program kami, dan saat ini sudah hadir di studio dokter yang siap untuk membahas topik kita dengan sangat menarik, yaitu Dr. Ruben Supit. Narasumber kita saat ini telah menamatkan sarjana kedokterannya dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 1992 silam. Dokter juga memiliki banyak pengalaman, bahkan sempat menjadi direktur selama 25 tahun di beberapa rumah sakit Advent seperti Rumah Sakit Advent Medan, Bandar Lampung, Bandung, Manado, dan juga ADRA. Saat ini dokter bekerja sebagai konsultan di Wellness Life Management. Mari kita menyapa narasumber kita, Dr. Ruben Supit. Halo dokter. Halo. Apa kabarnya dokter? Luar biasa. Terlihat sehat-sehat terus ini dokter ya. Sehat terus. Puji Tuhan. Nah, bagaimana kesibukan dokter? Perkembangan, update dulu dokter. Iya. Bagaimana wellness ya dokter yang sudah dokter dirikan. Iya, jadi Mbak Merlin dan sahabat Live dimanapun berada, kami saat sekarang ini sedang membuat suatu center wellness, pusat untuk pengobatan secara alami dan pola hidup. Dan kita sudah mengumpulkan tim dan tinggal 1-2 waktu lagi, mudah-mudahan Februari kita sudah akan soft opening dan sudah boleh melayani. Luar biasa ya. Sedang dalam proses. Di mana senternya ini dokter? Di Manado. Di Manado ya. Di Citraland, kebetulan ada patung besar itu, di daerah situ. Iya. Silahkan datang, boleh. Iya. Baik dokter, untuk mengawali ya diskusi kita pada saat ini, kita akan bukanya dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa dokter. Ya, silakan. Sahabat Live, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang selalu baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu merendahkan hati agar kiranya ya Tuhan penyertaan-Mu yang sama akan menjadi bagian kami dalam program ini. Bantu kami menjadi pendengar yang bijaksana, bukan hanya mendengar dan tetapi juga dapat melakukan apa yang akan kami dengarkan. Pada saat ini kami ingin mendoakan juga narasumber kami, Dr. Ruben Supit yang sudah dengan senang hati meluangkan waktu untuk kita semua membagikan apa yang sudah ia siapkan. Kiranya ya Tuhan, Tuhan gunakan dia agar dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu dan tentunya menjadi berkat bagi kita semua pendengar. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami pada saat ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat Live, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kembali kepada narasumber kita, Dr. Ruben Supit. Baik dokter, untuk topik menarik yang kita akan bahas ini yaitu faktor-faktor penentu kesehatan ya dokter. Kalau tidak ada asap ya dokter, tidak ada api, di situ disebutkan. Tapi ada juga ya dokter, katanya penyakit itu datang hanya karena katanya sudah ada jampi-jampi seperti itu. Bagaimana tanggapan dokter? Oke, baik. Jadi ada orang yang mengatakan penyakit ini sudah tidak diketahui penyebabnya. Jadi mereka lari ke hal mistik-mistik. Mungkin ini ada roh disantet dan lain sebagainya. Ya, memang
penyebab daripada segala sesuatu di alam ini ada yang bersifat natural dan ada hal-hal yang supernatural. Kita tidak menyangkal bahwa ada kemungkinan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat roh. Nah, tetapi di dalam diskusi kita pada saat sekarang ini, kita tinggalkan akan ranah spiritual, penyakit-penyakit mistik-mistik tersebut, dan kita fokus dulu kepada penyakit-penyakit yang ada dasar ilmiahnya. Baik dokter. Jadi contohnya seseorang ya yang katanya sakit-sakitan karena katanya namanya tidak cocok dengan nama ayahnya contohnya. Lalu harus diganti nama. Itu tidak ini ya dokter. Ya, jadi memang di masyarakat ada pemahaman, keyakinan-keyakinan, superstisi-superstisi tertentu yang mengaitkan suatu keadaan tertentu dengan penyakit atau kesehatan. Tetapi tidak bisa dicari kaitan yang bisa dijelaskan secara logis, objektif, dan ilmiah. Baik, memang ada seperti itu. Memang ada tapi bukan berarti itu sebenarnya faktor utamanya ya. Tapi apakah realita memang demikian? Nah, itu kita menggunakan ilmu dan sains untuk membuktikan hal tersebut. Harus ada bukti-buktinya. Baik dokter, bagaimana dengan yang tercatat di Alkitab ya, sehubungan dengan penyakit yang terjadi pada Ayub ya, seperti itu tanggapan dokter bagaimana? Ya baik, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada faktor yang bisa menyebabkan penyakit dari hal-hal alami, dan itu yang kita akan bahas sebentar ini. Dan juga ada faktor-faktor yang harus diyakini secara imani, seperti dalam kepercayaan atau cerita yang ada di dalam buku suci daripada masing-masing yang menganutnya. Tentunya itu kita serahkan kepada masing-masing yang memiliki keyakinan tersebut, dan juga mungkin ada ahli teologi atau rohaniwan yang bisa menerangkan mengenai hal tersebut. Sebagai seorang kebetulan yang meyakini akan kebenaran Alkitab, kita mengambil cerita itu bahwa memang terjadilah di alam yang alam dunia roh itu, terjadilah pertemuan antara Tuhan dengan kuasa kegelapan. Dan Tuhan mengizinkan bahwa hal itu terjadi. Jadi sebagai umat, kita menerima hal itu sebagai suatu kebenaran. Baik dokter. Siap. Dan pada saat ini faktor-faktor penyebab atau mempengaruhi kesehatan kita yang dokter maksudkan ini sebenarnya apa? Faktor-faktor itu apa aja dokter? Baiklah. Jadi di dalam pembahasan kita akan menjelaskan supaya kita bisa mengetahui bahwa penyakit ini bukan walahu alam, bukan duga-menduga, tetapi ada suatu kepastian karena ini sudah diteliti dan ditemukan bahwa penyakit ini adalah seperti gunung es, di mana ada 3 lapisan. Di atas air itu adalah lapisan pertama atau tingkat pertama. Ini disebabkan oleh tingkat yang kedua, dan ini disebabkan oleh akarnya, yaitu lapisan yang ketiga. Lapisan yang ketiga. Baik, dokter sebutkan ada lapisan-lapisan ya dari gunung es ini ya, yang menyebabkan apa yang kita bisa lihat yang di permukaan. Nah, kemudian apa saja sebenarnya faktor-faktor ini, tingkatan-tingkatan ini dok? Oke, baik, kita jelaskan bahwa yang paling di atas yang bisa dilihat dengan mudah itu yang disebut gejala dan tanda dari penyakit. Bahasa Inggrisnya adalah symptoms and signs of disease. Pasti ada dasarnya, yaitu struktur dan susunan yang dalam bahasa ilmiah disebut anatomi dan fisiologi. Pasti ada suatu kelainan atau patologi daripada anatomi dan fisiologi yang disebut patoanatomi, patofisiologi. Jadi ilmu kedokteran akan mempelajari akan struktur mana yang terganggu dari antara seluruh berapa belas sistem tubuh, berapa anggota-anggota atau organ-organ tubuh, jaringan, sel-sel, bahkan biomolekulernya. Ini dari struktur tubuh ini mana. Kemudian fisiologinya, proses-proses apa, fungsi-fungsi apa tubuh yang mulai terganggu. Pasti bisa dijelaskan. Dan kemudian
tidak mungkin ada struktur dan fungsi tubuh ini yang mengalami suatu kelainan kalau tidak ada penyebab dasarnya. Benar. Dan penyebab dasarnya ini dua. Penyebab yang dari alam atau lingkungan dan penyebab dari manusia. Penyebab dari lingkungan itu terbagi dua lagi. Faktor yang hidup dan yang tidak hidup. Lingkungan hidup disebut biotik dan terdiri dari virus, bakteri, parasit, cacing, serangga, hewan yang lebih besar, bahkan jamur-jamur dan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah penyebab yang bisa menyebabkan penyakit. Yang lingkungan tidak hidup adalah kimia dan fisika. Kimia adalah racun-racun, fisika adalah getaran, gelombang, bising, suhu, dan hal-hal yang bersifat fisik. Kemudian penyebab yang berikutnya adalah faktor manusia. Terbagi dua lagi, yaitu genetika atau herediter atau keturunan, dan faktor pola hidup. Jadi, bila mana kita melihat permasalahan ini, dan inilah tujuan pada saat ini kita memberikan penyuluhan atau keterangan kepada publik bahwa jangan terlalu tekebur dengan menyebutkan, oh ini penyebabnya, oh ini tidak tahu atau bingung-bingung. Inilah dia punya proses. Dari akarnya, yaitu lingkungan dan manusia, menyebabkan gangguan-gangguan kepada struktur dan fungsi daripada tubuh kita. Dan fungsi tubuh kita ini akan terlihat keluar dalam tanda-tanda dan gejala-gejala penyakit. Wah, ini sangat menarik ya. Sangat ternyata menarik. Terbelah sampai yang paling dasar ya. Nah, saya ingin angkat pelan-pelan ya. Terlebih dahulu dari dasar yang paling bawah. Betul. Itu tingkatan yang ketiga ya dokter ya. Disitu hubungan dengan lingkungan dan manusia. Mungkin bisa dokter jelaskan satu persatu. Oke, baik. Jadi semua penyakit yang natural yang terjadi dengan sesuatu hal itu pasti ada faktor dasar yang menyebabkannya. Bisa dari faktor lingkungan, bisa dari faktor manusianya. Faktor lingkungan ini bisa menyerang tubuh manusia, maka di sini ada yang namanya host, ya, yaitu manusia dan kemudian penyebab daripada faktor penyakit itu, ya. Jadi di dalam ilmu epidemiologi atau penyakit manusia, tidak mungkin bahwa tubuh ini bisa berjalan dengan normal kalau ada serangan dari luar. Serangan dari makhluk hidup dan lingkungan yang tidak hidup. Kemudian di dalam tubuh manusia ini ada faktor-faktor yang sudah membuat tubuh ini sehat. Dan itulah yang kita pelajari sebagai body punya normal, fisiologi dan anatomi yang normal. Tetapi ada faktor-faktor di dalam tubuh kita, yaitu dari inti dari sel, yaitu DNA-nya, yang bisa menyebabkan seluruh fungsi tubuh ini terganggu atau sebagian-sebagiannya. Dan juga ada yang bukan karena keturunan, tetapi karena kebiasaan hidup. Nah, di dalam penelitian-penelitian saat sekarang ini, sudah ada yang menyatakan bahwa faktor pola hidup itu sudah menempati 80 bahkan boleh 90% daripada penyebab penyakit itu terkait dengan pola hidup. Artinya sendiri yang cari, sendiri yang buat sakit itu. Nah, jadi penyakit pada umumnya itu bisa dicegah, bisa diolah, bisa ditangkal melalui manajemen pola hidup. Ini yang namanya lifestyle medicine, functional medicine, untuk melihat bagaimana fungsi daripada tubuh diatur melalui pola hidup dan juga melalui genetika. Tetapi genetika itu menyebabkan gangguan hanya 10-15%. Jadi, orang tua, nenek saya ini gula darah, yang lain serangan jantung ini, keluarga kami ini memang mengidap penyakit-penyakit tersebut. Dan itu memang benar. Dan dari dunia kedokteran juga mengakui bahwa kita harus melihat statistik-statistik. Karena statistik-statistik itu adalah data-data mengenai orang-orang yang betul dengan penyakit-penyakit yang betul-betul ada. Jadi dari hal tersebut bisa disimpulkan. Dan kita boleh mengambil suatu iming-iming atau suatu perkiraan, oh
kalau Anda begini-begini maka begini. Nah, itulah sebabnya pada saat sekarang ini kami memberitahu kepada saudara-saudara yang kekasih, teman-teman live, bahwa mari kita coba secara cerdas mengerti akan proses sehat dan proses sakit ini, sehingga ternyata kita bisa mengelola kesehatan. Ada faktor-faktor yang kita tidak bisa rubah, seperti keturunan kita punya kelamin, kita punya umur, itu akan terjadi. Tetapi ada hal-hal di dalam proses ini yang kita boleh, kita boleh perbaiki. Oke, dokter. Seperti itu. Baik dokter, sehubungan dengan genetik ya, saya ingat saya pernah dengar ya, ada yang mengatakan genetik itu bukan sebenarnya pembentukan DNA dari orang tua seperti itu. Itu katanya ada juga yang katakan karena penyakit lifestyle ya, itu karena dia hidup di lingkungan orang tuanya yang sudah seperti itu, makannya seperti itu, gitu katanya. Apakah itu benar dokter? Ya, baik. Jadi faktor keluarga itu namanya faktor familial. Oke, beda familial artinya ini diturunkan melalui keluarga. Nah, ada yang herediter memang keturunan dan ada yang genetik. Dan ada yang karena kulturalnya dan kebiasaan habit di dalam keluarga ini. Jadi, keadaan seseorang di dalam keluarga bisa karena memang ada DNA yang diturunkan dari orang tua, nenek, kakek, melalui ayah ibunya, dan juga ada karena faktor kebiasaan daripada keluarga tersebut, makan apa, pikir apa, suka damai, suka penuh kasih, ataukah cekcok, ada masalah, ada hal-hal di dalam lingkungan sosial itu yang mengganggu. Dan itu juga di dalam kita melihat penyakit ini secara utuh, yang dari kita medis mengatakan holistik, artinya semua, bukan hanya faktor tubuh saja, tetapi aspek pikiran, intelektualnya, dan juga sosialnya dan spiritualnya, dan faktor pekerjaan, dan faktor keuangannya juga, itu bisa mempengaruhi akan tubuh dan pikiran, sehingga bisa menyebabkan gangguan. Oke, baik dokter, terima kasih. Untuk tingkatan yang berikutnya sehubungan dengan struktur dan fungsi tubuh, mungkin dokter bisa jelaskan lagi. Oke, baik. Jadi pada waktu kita dibentuk, pada waktu terjadi pembuahan dari sel telur yang dari ibu yang dibuahi oleh sperma dari ayah, proses awal itu pembentuk manusia itu sudah terjadi. Pada saat dia terbentuk dengan mengikuti aturan-aturan yang normal, maka sejak dari pembuahan dan menjadi jabang dan kemudian menjadi bayi dan kemudian lahir menjadi anak dan bertumbuh terus menjadi dewasa, itu kesehatan itu sudah terbentuk sejak dari awal. Dan pasti faktor DNA itu atau faktor kode-kode pembentuk kehidupan yang membuat anatomi dan fisiologi tubuh itu berjalan, semuanya itu sudah dikode di dalam atau di dalam program di dalam inti sel yang disebut utas-utas DNA, ya, atau materi genetik daripada seseorang. Itu sudah ada mengenai warna rambut, mengenai tinggi badan, gemuk atau kurus, bahkan kapan dia akan jadi dewasa, kapan dia akan mulai haid, itu sudah diprogram di situ. Tinggal tunggu, nanti umur 12 tahun akan haidnya. Itu semua itu di dalam gen. Jadi struktur kita dan fungsi kita itu didasari oleh gen-gen tersebut. Jadi di dalam kita mempelajari mengenai normalnya tubuh manusia dan fungsi manusia, kita masuk kepada biomolecular basis of disease, atau dasar daripada yang paling kimiawi yang paling kecil, yaitu DNA yang menentukan hal-hal yang lain. Bayangkan, pada waktu kita mulai, kita hanya satu sel, kecil sekali. Tetapi dari satu sel ini jadilah rambut, jadilah tulang, jadilah perut, jadi semua bagian dari satu sel itu. Karena semua kode untuk membuat kita menjadi manusia yang sehat, itu sudah ada di dalam. Dan sebagai orang umat percaya, kita percaya bahwa yang membuat hal tersebut, itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, contohnya,
manusia mempunyai sekian kromosom bahan-bahan genetik itu. Anjing, cimpanse, ayam dan lain sebagainya itu mempunyai jumlah yang tepat begitu. Itu sudah diatur. Dan orang bilang, oh ini evolusi. Sangat sulit untuk kita mempercayai bahwa keadaan yang begitu tepat sekali seperti ini itu hanya akibat kebetulan saja. Tidak ada suatu intelligence atau kecerdasan yang luhur yang menetapkannya. Karena proses ini terjadi, nah itulah struktur dan fungsi itu berjalan dengan normal, karena ada yang paling kecil menentukan sel, kemudian jaringan, kemudian organ, kemudian sistem, kemudian akhirnya satu makhluk itu adalah sehat. Nah, jadi kita harus belajar mengenai ilmu genetikanya, genetika yang normalnya. Dan yang lebih besar akhirnya menjadi anatomi dan fisiologi yang normal. Baik dokter, dokter sempat sebutkan bahwa itu sebenarnya dari turun-temurun ya, genetik itu sudah tertulis seperti itu. Nah kalau misalkan seperti itu, apakah masih bisa untuk kita rubah? Karena semakin ke bawah tentunya semakin banyak perubahan-perubahan dan itu akan semakin menuju ke begitu banyak penyakit-penyakit yang berjenis-jenis ya. Bagaimana untuk kita, apakah kita bisa memanipulasi genetik ini atau tidak bisa dokter? Ya, genetika ini kita terima dari orang tua tanpa kita bisa mengatakan apapun. Oh saya tidak mau lahir dari keluarga ini. Tidak bisa. Itu sudah suatu kodrat bahwa Anda punya ayah dan ibu adalah yang demikian. Itu di luar kemampuan kita. Kemudian kita menerima semua kode-kode dari ayah setengah, dari ibu setengah. Bercampur menjadi kita. Nah, itu sebabnya kelakuan kita sebagian ada dari keluarga ayah, keluarga dari ibu, bentuk tubuh kita juga demikian ya. Apakah itu boleh dirubah? Nah, di dalam menjaga akan keutuhan daripada tubuh, maka gen-gen ini memberikan kode-kode yang dia perintahkan kepada struktur-struktur di luar dari inti sel. Dia akan dari NA diterjemahkan menjadi mRNA. mRNA ini akan pergi ke pabrik yang namanya ribosom. Ribosom ini akan membaca utas kode-kode ini dan setiap utas kode dia akan panggil asam amino atau protein-protein membentuk protein struktur tubuh atau protein enzim atau hormon yang memerintah proses-proses yang lain daripada tubuh kita ini. Nah, proses ini demikian halus dan demikian penting. Maka tubuh sendiri mempunyai cara untuk memperbaiki kerusakan daripada kode-kode genetika dalam tubuh ini. Nah, jadi ada enzim-enzim yang akan memperbaiki bila mana ada kerusakan-kerusakan. Dan bila mana ada kerusakan, ada caranya untuk dia menghancurkannya sendiri. Itu di dalam proses ilmu genetika. Kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dan itu terjadi. Kemudian, bila mana utas ini melalui proses pengerusakan dari utas genetik ini, maka itu bisa memberikan perintah-perintah yang tidak benar dan terjadilah penyakit-penyakit yang sekarang muncul, autoimun, dan lain-lain. Ada kemungkinan itu karena genetikanya yang rusak, bahkan kanker yang paling ditakuti adalah pertumbuhan-pertumbuhan yang jinak, dan pertumbuhan-pertumbuhan yang di luar kendali yang disebutkan keganasan, salah satunya adalah kanker ya, dan jenis-jenis hal tersebut. Jadi memang itu. Nah, kemudian ada proses-proses tertentu yang diturunkan. Ada sifat-sifat daripada fungsi yang tidak normal tapi diturunkan. Contohnya hemofilia ya. Tidak mampu untuk membuat zat beku darah. Kalau dia berdarah terus tanpa membeku. Nah, karena ada kekurangan zat yang tidak diproduksi oleh tubuh itu, maka orang-orang tertentu ini harus mendapatkan yang lain. Nah, sekarang ini sudah ada rekayasa genetika. Untuk orang ini boleh memetakan berapa juta kode-kode genetika ini, dan di mana mereka menemukan kesalahan, mereka bisa perbaiki. Ya, dengan proses-proses yang canggih yang sekarang ini bisa dibuat. Dan belum seluruhnya mampu, tetapi sudah ada penelitian-penelitian yang menunjukkan
bahwa rekayasa genetika ini, genetic engineering ini sudah membantu beberapa penyakit. Dan antara lain saat sekarang ini, dalam menangani kanker juga sudah bisa mulai melalui rekayasa genetika ini. Ya. Jadi genetika ini diutak-utik benar ada. Bahkan menghasilkan seorang manusia yang persis sama dengan dirinya ya, yang namanya cloning. Diambillah genetika dari orang tersebut lalu ditanamkan di dalam telur yang dikeluarkan, dia punya kode genetika, ditaruhlah ini dan dia akan bertumbuh. Tetapi itu baru pada hewan. Pada manusia belum terjadi suatu manusia yang persis sama genetikanya, jadi dia kembar yang dibuat di laboratorium. Nah, itu mungkin karena Yang Maha Besar Tuhan belum mengizinkan manusia itu boleh menciptakan manusia. Benar. Nah, tapi secara teori, secara teknologi sudah ada. Dia punya buah pemikiran dan upaya-upaya untuk melakukan hal tersebut. Jadi sebenarnya perubahan atau manipulasi dari genetik ini sebenarnya sudah ada, tetapi tidak gampang ya dokter. Tidak gampang. Kenapa saya tanya ini? Karena dokter, menurut saya ada juga orang-orang yang mengatakan ya saya udah begini, lahir itu dari ayah yang punya hipertensi, ibu punya obesitas atau apa namanya diabetes mellitus seperti itu. Ya jadi saya terima saja. Jadi tanggapan dokter seperti apa? Iya baik. Jadi benar bahwa ada penyakit-penyakit yang diturunkan, tapi itu kan hanya 10-15%. Nah, kemudian memang ada faktor-faktor yang sudah memberatkan. Ya, ayah dan ibu, kakek, nenek itu punya deretan penyakit-penyakit ini. Dan kemungkinan lebih besar kepada keturunan-keturunannya itu akan didapatkan. Namun dalam penelitian sekarang ini, statistik membuat bahwa benar ada kemungkinan bahwa hal itu bisa terjadi, namun bila mana Anda berpola hidup yang sehat, maka faktor keturunan ini bisa berapa persen dihalangi, bahkan tidak muncul-muncul melalui pola hidup kita yang sehat. Jadi sehingga muncullah suatu kalimat mengatakan bahwa genetika itu menaruh akan peluru di dalam senapan kita, tetapi pola hidup kita lah yang meletupkannya. Jadi mungkin kita akan ada keturunan, tapi bila mana kita berpola hidup yang sehat, sangat kecil resikonya. Tapi kalau kita, walaupun keturunan yang sehat-sehat, dengan pola hidup kita yang tidak benar, 80% penyakit disebabkan karena pola hidup yang tidak benar atau tidak sehat. Oke, baik dokter. Ya ini menarik ya, karena ada orang yang jadinya sadar kesehatan, itu jadinya contoh umur 30-an baru takut ya, lalu merubah. Nah, tapi ada juga yang ujung-ujungnya terlambat untuk berubah karena faktor keturunan yang 10% itu, 5-10 itu, terus sudah terkena DM contohnya di umur 20 ya. Ya, jadi sebenarnya bisa dirubah ya dokter? Iya, jadi dalam penanganan lifestyle medicine, functional medicine, dan penanganan yang lebih holistik daripada manusia, bahwa memang ada penyakit dan penanganannya itu bukan dengan hanya kasih obat gitu ya, tetapi kita coba memperbaiki dasar-dasar penyebab dari lingkungannya, dari genetika, dari lifestyle itu, supaya strukturnya menjadi normal dan akhirnya gejala dan tandanya normal, artinya tidak sakit. Itu. Jadi itu bisa sekali dilaksanakan. Nah, ada orang yang bertanya, loh, ini orang ini pola hidupnya, makanannya begini, kok dia kena penyakit bahkan kanker. Nah, jadi sepertinya melemahkan, orang yang berpola hidup sehat, kemudian dia sakit. Ini 90 tahun merokok terus dan berpola hidup yang tidak sehat. Ya, tapi itu hanya sekian persen. Kalau kita melihat secara data keseluruhan, maka orang-orang yang tangguh seperti itu hanya berapa persen. Kebanyakan itu sudah gugur. Sudah gugur, kena jantung, kena penyakit-penyakit, dan sudah meninggal dunia lebih dahulu. Jadi kalau kita mau melihat,
akan suatu permasalahan, apalagi kita berbicara penentu, kita boleh saja melihat ada exceptional cases atau kasus-kasus yang luar biasa. Dia sangat tidak sehat pola hidupnya, tapi kok umurnya lebih panjang. Lalu kemudian ada orang-orang yang sangat ketat, sangat baik. Lalu itu, tapi itu hanya bagian kecil. Bagian besar daripada orang itu mengalami kalau pola hidupnya tidak sehat, dia akan mengalami. Dan itu yang disebutkan faktor-faktor risiko. Ya, jadi faktor-faktor risiko. Dan faktor-faktor risiko ini sekarang ini sudah dikumpulkan, sudah dipelajari, dan sudah dituliskan di dalam pembelajaran mengenai setiap jenis penyakit. Itu akan disebut faktor risiko, faktor risiko. Nah, faktor risiko itu bukan hanya sesuatu untuk didengar-dengar saja, tapi untuk dipelajari, diyakini, dan untuk dibuat di dalam terapi kita. Oh, ada faktor risiko ini. Nah, walaupun faktor risiko ini terus berkembang, ya. Pada waktu yang lalu ada faktor risiko yang dianggap, oh ini menyebabkan, ternyata tidak. Nah, ada yang dibilang, oh ini tidak. Tetapi lama-kelamaan ketahuan bahwa ternyata hal tersebut. Contohnya, beberapa tahun yang lalu digembar-gemborkan, waduh, saya asam urat karena kangkung, karena bayam. Dan itu punya keyakinan, bahkan dokter pun dan ahli-ahli profesional medis itu meyakini bahwa sayur-sayuran itu baik, kacang-kacangan apalagi untuk ini. Coba lihat data sekarang. Coba lihat data sekarang. Purin dari sayur-sayuran tidak terkait dengan asam urat yang tinggi. Lalu purin dari hewan terkait dengan hal itu. Nah, inilah sekarang ini penelitian-penelitian yang membuat kita lebih cerna daripada kita mempercayai sesuatu yang ternyata mitos. Benar. Yang kita tadi awalnya kita pikir, oh ini adalah truth, kebenaran. Jadi saya harus menjaga-jaga untuk yang hal ini. Ternyata tidak demikian. Jadi memang dunia ilmu pengetahuan terus berkembang, tetapi pola urutan bahwa akar penyakit menyebabkan struktur dan fungsi tubuh terganggu dan akhirnya menyebabkan simptom itu tetap terlaksana. Jadi seperti itulah. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya dokter. Ya, kita masuk pada tingkatan yang paling atas, tingkatan 1 untuk gejala dan tandanya ya dokter. Bisa dokter jelaskan? Oke, baik. Gejala itu adalah suatu kelainan yang boleh dilihat oleh semua orang. Ya, dokter boleh, yang memeriksa boleh, atau siapapun bisa melihatnya. Kalau dia pucat, merah, ada luka, ada benjolan, semua orang boleh tahu. Tetapi gejala yang disebut simptom itu tidak ada orang yang bisa tahu selain dia sendiri. Yaitu rasa sakit, mual, pusing, lemas, tidak nyaman, stres dan lain sebagainya. Itu hanya dia yang bisa mengalaminya. Jadi itulah yang disebut hasil yang paling kelihatan di luar, yang bisa dilihat oleh orang banyak dan juga yang dialami oleh orang tersebut. Jadi itulah faktor yang penyakit atau akibat yang paling tinggi yang terjadi pada orang tersebut. Itu sering disebut signs dan symptoms ya. Mungkin dokter bisa jelaskan apa perbedaannya. Oke. Jadi signs itu adalah hal-hal yang objektif, sedangkan symptoms itu adalah hal-hal yang subjektif. Seorang dokter akan menggunakan kedua-duanya untuk menyampaikan kepada kesimpulannya. Dan kadang-kadang ada simptom-simptom itu yang benar, ada simptom-simptom juga yang tidak benar. Pertama adalah karena orang ini keliru dalam menerapkan, atau memang ada faktor malingering atau kebohongan dia. Aduh, sakit. Padahal dia ingin asuransi. Ya, ada orang yang merasakan, tapi sebenarnya dia sehat. Kalau diperiksa semuanya itu. Nah, itulah penyakit-penyakit psikosomatis. Ya, yaitu hanya ada di dalam
pikirannya, anxietasnya dan lain sebagainya. Ya, jadi gejala-gejala ada dan lain sebagainya, dan sains itu ada pemeriksaan-pemeriksaan untuk kita bisa mengetahui hal tersebut. Oke, baik. Jadi dengan kata lain ya, sains itu seperti contohnya orang jalan terus sudah tidak baik lagi jalannya ya, tidak seimbang, itu berarti sains. Kalau symptoms, contohnya orang bilang sakit kepala, ya seperti itu. Baik dokter, ditahan dulu, kita akan sambung setelah ini ya dokter. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita, Dr. Ruben Supit. Baik dokter, masih dalam topik faktor penentu kesehatan. Ya dokter, saya ingin tahu, tadi sudah bahas tingkatan 1, 2, 3 ya, faktor-faktor penentu. Bagaimana dengan contohnya faktor-faktor penentu seperti hipertensi dokter? Oke, baik Mbak Merlin yang baik dan seluruh sahabat Live. Kita berbicara mengenai hipertensi dan sudah banyak faktor-faktor yang terkait dengan hipertensi ini. Dan mari kita coba melihat Center for Disease of Control and Prevention (CDC) yang terkenal di seluruh dunia menyebutkan bahwa faktor-faktor resiko terjadinya hipertensi pertama adalah tekanan darah kalau diperiksa cenderung selalu tinggi. Artinya di atas daripada 130. Nah, kemudian ada faktor diabetes. Orang diabetes cenderung untuk darah tinggi. Makanan-makanan tidak sehat, kurang gerak badan, obesitas, alkohol yang berlebihan, tembakau, kemudian faktor genetika dan riwayat keluarga. Banyak yang hipertensi. Kemudian umur semakin tua, maka tekanan darah juga akan naik. Itu juga bisa diterangkan struktur anatominya. Kemudian ada kelamin tertentu, laki-laki bandingkan dengan wanita, kemudian ras dan etnisitas. Jadi ada faktor kesukuan yang bisa mempengaruhinya. Nah, itu yang sudah ditemukan dan masih ada banyak faktor-faktor lain. Baik, bagaimana dengan faktor penyebab sakit atau faktor resiko dari kanker, dokter? Oke, baik. Kanker ini awal-awalnya sering dikatakan kita tidak tahu apa penyebabnya. Ya, tetapi saat sekarang ini kita boleh mencari bahan-bahan dan kita temukan. Contohnya John P. Cunha dalam Medicine Net, saya ambil ya, contohnya adalah bahwa semakin tua resiko kanker. Tembakau sangat beresiko. Paparan sinar matahari khususnya bagi orang yang kulit putih, ya, melatoninnya kurang. Radiasi sudah terbukti, ya. Kemudian kimia dan bahan-bahan yang bisa menyebabkan keracunan, logam-logam berat dan lain sebagainya. Virus-virus itu sudah terbukti. Sangat terbukti bahwa kanker ini karena papilomavirus, herpes virus dan lain sebagainya. Ya, bakteri-bakteri artinya infeksi yang kronis yang terus-menerus. Riwayat keluarga kanker, minum alkohol, makanan tidak sehat, kurang berat badan lebih, obesitas, hormon-hormon. Jadi itu sebagian yang sudah dikaitkan. Kalau ada gangguan di dalam hal tersebut, berhati-hatilah. Iya. Baik dokter, bagaimana dengan penyakit? Ini satu lagi penyakit yang ingin saya tanyakan, yaitu faktor resiko dari hiperurisemia. Iya, baik. Jadi kita selalu bicara mengenai asam urat. Oh, asam urat dan lain sebagainya itu. Nah, mari coba saya ambil beberapa hasil penelitian untuk kita contohkan ya. Contohnya, kejadian kadar asam urat tinggi ternyata mencolok pada 34% dari penduduk Provinsi Guangdong, Cina. Dalam penelitian tahun 2020, 3 tahun kemarin, menunjukkan bahwa faktor-faktor risiko untuk asam uratnya tinggi
adalah laki-laki, hipertensi, berat badannya lebih, obesitas, umur 31 sampai 40, 61, 70 dan 71 tahun ke atas. Jadi umur-umur inilah di Cina ini ya. Kemudian kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, gula darah tinggi. Jadi ini penyakit-penyakit metabolik, ini saling berkaitan. Jadi kalau diperiksa asam urat, kolesterol dan gula darah, kalau itu tinggi cenderung itu satu keluarga dia naik. Saya ambil lagi penelitian yang lain yang dilaksanakan di Shenyang University Hospital di Cina tahun 2019 menunjukkan bahwa di situ lain hasilnya, bahwa perempuan lebih banyak dan usianya 50 tahun ke atas. Berat badan lebih itu selalu keluar. Tekanan darah sistolik tinggi, tekanan darah tinggi, gula darah puasa tinggi, trigliserida tinggi, LDL kolesterolnya tinggi, kemudian dia punya serum atau penanda dari livernya, ALT, SGPT-nya tinggi, kemudian uriumnya tinggi, kreatinin tinggi, jadi ginjalnya juga sudah mulai terganggu, kemudian fatty liver, tekanan darah diastolik juga tinggi, dan kemudian kolesterol yang baik disebut HDL itu menurun. Jadi ini bisa memperlihatkan, oh hati-hati akan bisa terjadi asam urat. Kemudian saya ambil lagi satu penelitian yang lain ya. Dari Rong Rong Li, Kang Yu, Chung Lei atas hasil 19 penelitian yang mereka kumpulkan sejak dimulai sampai 2017 bahwa inilah faktor-faktor. Faktor yang menaikkan kadar asam urat adalah daging merah, seafood termasuk udang dan tuna, ya, cakalang, alkohol, fruktosa itu di dalam minuman-minuman yang membuat gula buata yang dipakai banyak, terutama corn syrup juga, dan kemudian kopi pada wanita. Sedangkan faktor yang menurunkan kadar asam urat ini ditemukan produk susu sapi. Susu ternyata tidak meningkatkan asam urat. Kedua, kedelai, tahu, tempe tidak menaikkan. Dan sayur-sayur yang tinggi protein. Yang tadi kita sebutkan ada ini ya, kol dan lain sebagainya. Dulu, waktu awal-awal memang di buku-buku teks kedokteran itu mengatakan kol itu meningkatkan asam urat dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ini menunjukkan bahwa hal-hal tersebut tidak terkaitan. Dan ini hal yang menarik yang kita anggap penentu penyakit. Ternyata penelitian ini sekarang menunjukkan hal yang lain. Kita akan bicarakan di waktu yang akan datang secara lebih terurai dan memampilkan mengapa-mengapa. Dan yang penting bagi saudara-saudara pencinta live, boleh bertanya ini benar atau tidak. Nah, ini adalah hasil penelitian dan bagaimana kebenarannya, silahkan bereksperimentasi, silahkan dicoba. Apalagi bagi kita yang sedang asam urat tinggi, coba untuk cakalang, udang, bir dan lain sebagainya penyebabnya, itu kita coba modifikasi. Ya. Dan nanti kita akan coba bicarakan hasil-hasil dari tempat-tempat yang lain. Ya, yang ada yang ternyata terbukti, ya ada resultnya, ya before and afternya, dan itu diuji, ya. Contohnya kami yang ada di Manado sudah membuat penelitian reversal diabetes pada bulan September tahun 2021 sampai Juli 2022 ke 6 desa, dan setelah kita menerapkan pola makan yang beralih kepada nabati, gula darahnya itu menurun. Dan pada waktu kita sedang melaksanakan ini, datanglah permintaan. Kalau kami di sini permasalahan kami bukan gula darah, tapi asam urat yang tinggi. Jadi saat sekarang ini selain memberikan materi, teori, dan hasil-hasil penelitian yang sangat berguna, kita juga dari wellness center kita akan coba mengumpulkan pasien-pasien atau klien-klien yang mengalami gangguan asam urat, lalu kita akan periksa ini faktor risikonya, dan kita akan berikan anjuran-anjuran dan akan melihat berapa persen daripada klien yang menerima
nasihat untuk menalangi akan faktor resiko ini, berapa persen yang terbantu. Jadi kita bisa memberikan suatu sumbangsih bagi bangsa dan negara kita, bahkan kemanusiaan pada umumnya, bahwa kita, walaupun kita di Manado, di ujung dari Indonesia ini, kita juga bisa memberikan sesuatu yang secara ilmiah itu kokoh. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, jangan ragu-ragu bahwa akar akan menyebabkan kelainan struktural dan fungsional, dan ini akan keluar dalam gejala penyakit dan tanda penyakit yang terekspos. Iya, jadi sangat menarik untuk mengetahui faktor-faktor penyebab atau penentu sehat atau sakit. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Benar ya dokter, sangat menarik karena memang di kepala ini sudah ada juga ya pertanyaan mengapa, tetapi karena kita sudah dibatasi dengan waktu, kita akan segera tutup diskusi kita. Saya akan tutup dengan sedikit mitos dan fakta ya dokter, saya akan tanyakan ke dokter. Kalau kita tahu penyakit kita, justru akan stres. Nah, jadi lebih baik katanya tidak tahu dan tidak memeriksakan diri. Mitos atau fakta? Itu adalah sesuatu seperti burung unta itu, dia taruh dia punya kepala di dalam pasir, padahal musuh sudah mau datang. Jadi saya punya jawaban, itu adalah mitos. Lebih baik kita medical check up dengan menguatkan akan hati nurani dan intelek kecerdasan kita, supaya kita, jiwa kita berkembang, masalah yang datang kita tidak frustrasi dan putus asa. Wah, saya bakalan sudah mau mati ini. Jadi sebaiknya belajar untuk meningkatkan menerima realita, tapi sikapnya positif, ya. Jadi bagi saya jangan takut untuk medical check up. Baik, kemudian mitos dan fakta yang selanjutnya dokter, sekarang katanya sudah ada obat-obat yang bagus atau teknologi medis yang benar-benar advance ya sekarang. Nah, jadi tidak perlu takut sakit katanya. Hidup aja. Sepertinya itu sepertinya bagus ya. Setiap penyakit ada obatnya, setiap penyakit oh enggak apa-apa, ini asal saya kasih obat terus. Memang ada konsep seperti itu dan ada yang memberikan jaminan. Pakai obat ini, pasti. Walaupun Anda makan apa saja dan lain sebagainya. Saya menganjurkan bahwa kembali kepada realita, periksa betul enggak klaim-klaim tersebut. Kalau klaim-klaim tersebut terbukti, ya syukur. Tapi kalau tidak terbukti, nah jadi semua penyembuhan itu tidak semata-mata karena satu obat. Oh ini ada yang ekoenzim, ada yang suplemen, ada yang lain sebagainya. Itu bagus. Saya tidak menyatakan bahwa itu salah. Tetapi ingat, penyebab daripada penyakit itu seperti yang kita lihat tadi bukan hanya satu faktor. Itu melulu kita fokuskan. Memang itu bagus, tetapi juga faktor-faktor yang lain juga kita perlu perhatikan. Oke. Iya. Baik dokter, dan terakhir katanya ya orang yang sakit parah ini katanya awalnya tidak ada tanda-tanda dan tiba-tiba sakit dan meninggal. Nah ini benar atau tidak? Ya, jadi ada pandangan bahwa orang-orang ini tidak tahu sebab apa, tidak ada tanda, tidak ada angin, tidak ada ini, tiba-tiba meninggal. Wah, ini pasti mistik ini, ada sesuatu yang lainnya. Jadi untuk mempunyai paham seperti ini, saya menganjurkan bahwa kita harus menjadi umat beragama yang ilmiah. Dan kalaupun kita ilmiah, kita juga harus mempunyai agama. Jadi kedua hal ini kita harus kombinasikan bersama-sama. Keyakinan kita ada berdasarkan apapun yang menyebabkan kita percaya tersebut, tetapi buatlah pikiran yang terbuka untuk melihat objektivitas, logika dan realita-realita yang ada, baru kita membuat kesimpulan. Benar sekali dokter. Iya. Baik dokter, untuk mengakhiri dari diskusi kita ya, saya ingin minta dokter untuk sedikit memberikan closing statement. Apa saja manfaat-manfaat yang penting untuk diingat dari sahabat Life sekalian? Iya. Sahabat Life yang kami cintai, penyakit itu terjadi bukan wallahu alam, tetapi ada prosesnya dari akarnya sampai mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh, lalu keluarlah gejala dan tanda. Mari kita pelajari akan proses-proses ini sehingga kita menjadi lebih cerdas
bisa mengambil keputusan yang terinformasi dengan baik, sehingga kita tidak terlalu frustrasi ataupun ketakutan luar biasa bila mana ada tanda-tanda yang keluar yang menunjukkan ada kelainan. Dan juga jangan serta-merta untuk mencari, oh hanya ini untuk obat ini dan lain sebagainya. Tapi lihatlah permasalahan ini secara keseluruhan, secara integral, seimbang dan harmonis, karena kehidupan ini adalah suatu hal yang holistik dengan multifaktorial. Dan jangan lupa iman kita bahwa Tuhan yang maha baik, maha kasih dan penyayang, mencipta kita sempurna, tetapi oleh karena hidup di dunia fana dan ada faktor-faktor dosa dan lain sebagainya, maka kita jatuh sakit. Tetapi percayalah bahwa yang maha kuasa juga adalah penyembuh kita dan pemulih kita. Melalui iman dan menggunakan penelitian ilmiah ini, kita boleh simpulkan apa terapi, apa penanganan yang paling baik untuk kita bisa buat. Di dalam episode atau program-program selanjutnya, kita akan bisa mengupas penyakit demi penyakit dengan pendekatan yang menyeluruh ini, supaya kita boleh lebih terberkati di dalam boleh menyembuhkan atau membantu penyakit kita, ataupun juga kekasih-kekasih kita yang lainnya. Baik, Iya. amin. Terima kasih untuk pesan-pesan yang sangat bermakna tentunya bagi sahabat Live sekalian. Baik, kita akan menutup diskusi kita. Saya akan minta mungkin dokter untuk dapat bantu kita dalam doa tutup. Ya. Oke, baik. Sahabat Live, mari kita menutup dengan doa. Mari kita doa bersama-sama. Tuhan Allah yang bersemayam di kemuliaan sorga, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Khalik Pencipta yang penuh dengan hikmat dan akal budi dan kasih, membuat hal-hal yang indah, khususnya manusia dan lingkungannya. Dan kami tahu bahwa anasir-anasir di dalam dunia fana ini, ada faktor-faktor yang menurunkan kesehatan, menuju sakit ringan, sedang, berat, bahkan akhirnya kepada akhir dari kehidupan. Kami percaya juga bahwa Tuhan Pencipta juga adalah penyembuh kami. Oleh sebab itu kami datang kepada Tuhan dengan berbagai tantangan kami, sakit ringan maupun sakit berat, diri kami, keluarga kami, atau teman-teman, bahkan klien dan pasien-pasien kami. Berikanlah kami hikmat dan akal budi untuk tahu proses penyebab-penyebab dan akibat-akibatnya, sehingga kami bijaksana dan berikan kami kemampuan untuk mau dan mampu hidup sehat, menantang akan cobaan godaan untuk tidak sehat, karena Tuhan adalah serba memampukan dan Tuhan adalah jawaban dari segala-galanya. Kami puji dan besarkan Engkau ya Tuhan kami sembahkan pujian dan syukur kami bawa doa kami dalam nama yang indah dan mulia, Tuhan penyembuh dan penyelamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi dokter untuk jawaban-jawabannya, pembahasannya. Siap. Sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya tahan ya, saya ingatkan nanti di balik layar aja ya dokter. Baik, kita akan tutup pembahasan kita dokter. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat Live Cornelius Media, dan Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita pada saat ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini melalui akun Facebook atau YouTube kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Serta jangan terlewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.